Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah praktikum jaringan komputer kelas B. Perkenalkan, saya Safa Awalia dengan NIM H1051231053. Saya Tessa Fani Aurela dengan NIM H10512311071. Saya Suci Kurniasari dengan NIM H10512311064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Al-Mushab dengan NIM H10512311072. Nah, di sini saya dari kelompok 10. Nah, yang pertama ini akan disampaikan oleh saya. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang modul yang teknik pengkabelan. Nah, jadi itu yang pertama itu kita siapkan dua buah laptop, terus kita siapkan dua kabel strike dan switch. Nah, jadi itu di modul ini itu kabel strike yang pertama, laptop A itu dihubungkan ke switch, lalu laptop B juga dihubungkan pakai kabel strike ke switch. Nah, jadi ada dua kabel yang terhubung di switch ini. Nah, setelah itu di sini kami juga menggunakan topologi star, di mana topologi star itu semua terhubung di satu. Nah, satunya itu tuh si switch tadi. Nah, terus di sini itu kita tuh ngecek IP address kita dulu buat kita tahu apakah itu terhubung. Kita bisa buka di CMD IP address kita berapa. Itu kita IP config. Nah, di sini IP address kita itu 192.168.0.53. Nah, lalu kita pingkan apakah dia udah terhubung atau belum. 168.0.53. Nah, kalau tandanya kayak gini nih berarti udah terhubung. Nah, ini kan berarti di laptop A tuh udah terhubung kan dengan ini. Nah, selanjutnya itu kita coba di laptop selanjutnya. Berarti kita lanjutkan ke laptop A untuk ngeping laptop B. Yang laptop B kan tadi IP address-nya 034 kan. Nah, sekarang kita coba ping 192.168.034. Nah, ini juga udah berhasil, berarti nanti kan udah terhubung sama laptop B. Oke, ini nanti selanjutnya tuh kami akan menggunakan kabel cross. Kabel cross ini dia langsung dari PC ke PC. Kalau misalnya strike tadi itu kan ada switch-nya. Nah, kalau ini tuh nggak pakai switch lagi, jadi dia langsung menghubungkan antara laptop A sama laptop B. Jadi kan kita sekarang ngecek, kita langsung ngepingkan si laptop yang B tadi, yang dimana 192.168.034. Berarti kita langsung aja. Nah, ini juga udah berhasil, berarti menggunakan kabel cross juga udah berhasil. Ini kita juga bisa coba yang IP address laptop A ini. Ini juga udah berhasil, berarti menggunakan kabel cross juga udah berhasil. Selanjutnya kita coba di laptop B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kurniasari dengan NIM H10512311064. Nah, di sini saya akan melanjutkan modul selanjutnya, yaitu
tentang IP statis. Nah, IP statis sendiri itu merupakan proses setting router jaringan seperti IP dan subnet max yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator. Nah, di sini tuh laptop saya sudah terhubung langsung ke routernya dan juga sudah terhubung dengan wifi-nya juga. Nah, ini kita masuk ke websitenya. Nah, untuk IP websitenya itu untuk sebelumnya itu dia tuh 192.168.0.1, tapi karena di sini kan IP-nya tuh IP dari routernya sudah saya ganti jadi 192.168.0.1. Jadi untuk login ke websitenya tuh kita pakai IP router yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita masuk menggunakan password yang sudah kita buat, yaitu ke laptop 10. Nah, ini sudah ada. Nah, karena sebelumnya itu kan saya sudah setting semuanya. Nah, tapi kalau untuk nyeting dari awal lagi tuh bisa dari cloud setup, terus di operation modenya tuh ke access point, lalu di network itu ubah secara statis karena kita menggunakan IP secara statis kan. Nah, di sini tuh udah saya atur IP address-nya, terus subnet max-nya nih saya pakai prefix 24, terus ini gateway-nya yang setelah saya buat itu 01. Nah, untuk nama dari routernya sendiri itu saya namakan kelompok 10. Terus di sini untuk password dari wireless-nya, password dari routernya 1-8. Terus di sistem tools-nya itu kita ubah ke Bangkok Jakarta, Hanoi, CBIX nih. Nah, terus untuk mudahnya itu langsung tekan get from PCJA. Nah, untuk selanjutnya kita coba ngeping IP dari routernya. Nah, selanjutnya kita coba konfigurasi jaringannya. Nah, untuk konfigurasi jaringannya sendiri tuh sebelumnya saya tuh udah ngatur di bagian Ethernetnya. Nah, di bagian Ethernetnya ini tuh sesuai dengan pengaturan yang ada di access point-nya. Nah, ini untuk IP address-nya sendiri tuh kita tuh terserah sih mau berapa untuk IP address. Ya, IP address dari laptop yang ini ya. Nah, terus untuk subnet max sama default gateway itu kita samain kayak yang di access point. Nah, untuk kita cek konfigurasinya itu kita coba ngeping dari IP access point-nya. Untuk IP access point-nya tadi itu kan kita kan udah buat dia tuh dengan 192.168.0.1 kan. Nah, ini IP-nya. Nah, kalau udah berstatus kayak gini tuh berarti jaringan dari access point sama laptopnya itu udah terhubung. Tapi kita coba ngeping IP yang ada di laptop ini. Nah, itu kan untuk laptop itu kan dia IP-nya 053 kan. Coba. Nah, berhasil juga kan, berarti jaringan itu udah terhubung. Nah, kita coba ping IP dari access point ini di laptop B, apakah dia berfungsi atau tidak. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi di laptop B. Di sini tuh di laptop B sudah terhubung langsung dengan access point dan juga sudah terhubung langsung dengan wifi access point yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan tes ping dari access point-nya. Nah,
Jika sudah mendapatkan status seperti ini, jadi access point yang terhubung ke laptop ini tuh sudah terhubung. Terus kita coba tes ping untuk laptop ini. Sebelumnya kita cek IP dari laptop ini menggunakan perintah ipconfig. Bisa dilihat di sini di bagian WiFi. Di laptop ini tuh kita ngaturnya di bagian WiFi. Nah, laptop ini bukan laptop admin, jadi pengaturan IP-nya tuh bukan di bagian Ethernetnya, tapi di bagian WiFi-nya. Untuk pengaturan IP address-nya tuh sama seperti di laptop A, yang dimana IP address-nya tuh kita atur secara manual, jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Terus subnet max-nya tuh dan level gateway-nya tuh kita atur sesuai yang ada di TP-Link. Terus kita coba tes ping IP WiFi laptop ini. Kita copy saja. Nah, jika statusnya yang didapat seperti ini, berarti IP laptop ini sudah terhubung. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Al-Mushab dengan NIM H10512311072. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer modul 3. Oke. Jadi, di sini kita coba mengkonfigurasi laptop B, lalu kita coba ping. Tapi sebelum itu laptop B ini sudah segera terhubung ke access point. Kemudian pastikan juga sudah terhubung ke WiFi yang akan digunakan. Nah, terus di bagian control panel ini, di bagian WiFi, klik properties lalu klik yang keempat. Nah, bisa dilihat ini dapat berubah secara otomatis ya di bagian WiFi pada laptop B. Nah, kemudian pada tab command prompt untuk dapatkan ping baru. Nah, terlebih dahulu kita lepaskan ping yang digunakan sekarang dengan perintah ipconfig/release. Nah, oke. Maka perintah itu bisa melepas semua IP yang kita pakai, maksudnya. Kemudian setelah dilepas, kita ketik lagi ipconfig/renew. Nah, di sini telah tertera IP baru yang akan kita gunakan. Kemudian kita mencoba ngeping lagi di laptop A yang sebelumnya. Nah, IP yang kita gunakan untuk ngeping ini adalah 191.1068.0.101. Oke. Nah, setelah dirubah kita tekan enter lalu. Nah, apabila outputnya seperti ini, maka proses kita ngeping itu berhasil. Ngeping ke laptop A dari laptop B. Kemudian kita coba ngeping lagi dari laptop B ke laptop A dengan IP yang baru, yang tadi sebelumnya menggunakan ipconfig/renew. Nah, di sini telah tertera kalau outputnya itu sama dengan output pada ngeping ke laptop A yang tadi sebelumnya.
karena itu sama, jadi itu berhasil ya. Oke, jadi berhasilnya ngeping itu menandakan jaringannya terhubung, jaringan laptop itu terhubung. Kemudian kita coba ngeping lagi dari laptop B ke laptop A. Saya akan menjelaskan tentang DHCP pada modul 3, di mana DHCP ini merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan protokol atau jaringan yang memungkinkan server secara otomatis menetapkan alamat IP dan informasi konfigurasi seperti subnet mask dan gateway default kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, kemudian di sini kita melakukan konfigurasi DHCP yang merupakan proses pengaturan server DHCP agar secara otomatis dapat memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat yang terhubung ke jaringan yang ada di laptop yang kita gunakan. Lalu di sini perangkat yang saya gunakan yaitu laptop sudah terhubung ke si jaringan yang kita gunakan, yang akan kita gunakan, dan telah saya atur juga sebelumnya. Nah, di sini juga WiFi-nya kita hubungkan. Lalu kita masuk ke halaman access point dengan mengetik IP berikut. Nah, 192.168.0.1. Nah, karena itu statis itu kan konfigurasi secara manual. Nah, jadi untuk login ke halaman IP statis itu menggunakan IP 11. Sementara kita ini menggunakan DHCP, jadi untuk IP yang digunakan itu 01 untuk masuk ke halaman access point-nya. Nah, kemudian di sini kita juga masukkan passwordnya, yaitu kelompok 10, lalu login. Nah, karena sebelumnya itu diatur seperti tipe LAN, kemudian tipe LAN itu tadi jadi DHCP, kemudian IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Nah, untuk secara manual juga bisa dilakukan ya lewat pengaturan di menu quick setup, kemudian ke operation mode, lalu ubah statis DHCP, statis ke DHCP, lalu IP dia dapatkan dari DHCP. Kemudian buka wireless, menu wireless, dan berikut nama WiFi yang kita gunakan. Kemudian pada menu wireless security itu terdapat password WiFi yang kita simpan sebelumnya yang terletak di sini. Kemudian buka System Tools. Nah, klik Get from PC untuk mendapatkan lokasi dan waktu akurat perangkat tersedia. Nah, hal ini dilakukan supaya cepat, tidak satu-satu ya, biar otomatis. Kemudian kita buka command prompt untuk mengecek konfigurasi jaringan. Nah, lalu sebelum itu kita atur terlebih dahulu di control panel pada bagian WiFi. Kita ubah. Nah, di sini kita pilih yang ini, lalu kita ubah ke obtain an IP address automatically karena kita menggunakan DHCP. Nah, seperti itu. Lalu kita oke kan? Oke. Lalu kita kembali lagi ke command prompt. Kita coba cek kembali IP yang kita gunakan apa dengan memberi perintah berupa IP config.
Nah, oke, bisa dilihat kan IP yang telah didapat di sini. Lalu kita akan mencoba lagi ping IP yang telah didapat tersebut dengan perintah ping dengan 192.168.0101. Oke, kita tekan enter. Dan jika sudah mendapatkan status seperti ini, maka laptop terhubung ke jaringan. Nah, jadi percobaan kali ini berhasil. Setelah itu, saya akan mencoba lagi percobaan ini ke laptop B. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk tes ping ke laptop B. Nah, lalu enter. Nah, jika telah mendapatkan status seperti ini, maka konfigurasi pada laptop ini telah berhasil kepada jaringannya. Cukup sekian percobaan yang saya lakukan, kemudian percobaan selanjutnya akan dilakukan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Baiklah, saya Tessa Fania Aurela dengan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.